ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Nazirul Iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terlebih dahulu untuk senantiasa mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuja-muji Allah, mensyukuri atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga dengan segala nikmat yang ada oleh Allah kita diberi kemudahan untuk melakukan segala kegiatan kita, terutama dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca doa Sayyidul Istighfar sekali. Kita lanjutkan dengan membaca salawat untuk Nabi sebanyak 10 kali. Mari sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita hari ini akan membahas kitab Al-Adabul Mufrad seperti biasanya pada subuh Jumat. Dan hadis yang kita bahas adalah hadis yang ke-260. Judulnya Babut Tahab Bainan Nas, yang artinya pembahasan tentang saling menyayangi antar sesama manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, hal yang harus kita menjadi pegangan kita ditakdirkan oleh Allah dengan jarak yang jauh dengan Nabi. Kita ditakdirkan menjadi umat yang terbelakang, jauh berjarak dengan Nabi. Beda dengan para sahabatnya yang bisa langsung bertatap muka dengan Nabi, bisa mendengarkan Nabi, nasihat langsung Nabi. Sementara kita hari ini tidak bisa bersama dengan Nabi, jauh berjarak dengan Nabi. Jarak kita dengan Nabi sudah 1446 tahun yang lalu. Namun alhamdulillah bersyukur kita berkat ijtihad dari ulama kita, diantaranya Imam Al-Bukhari, sang pengarang kitab Al-Adabul Mufrad. Beliau menghimpun hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan akhlak beliau. Maka apa yang kita lakukan hari ini dan di setiap hari Jumat subuh mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, bagian dari bukti nyata kita mencintai suri tauladan kita, ingin mencontoh beliau. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi dihitung sebagai amal pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, hadis yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari terkait dengan judul kita pada subuh pagi hari ini, ada sebuah hadis yang akan kita bahas yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini disebutkan Nabi bersabda yang bunyinya, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tuslimu wa la tuslimu hatta tahabbu absus salam tahabbu wa iyyakum wal bughda fahiyal haliqah la aqulu lakum tahlikus sya'ra walakin tahlikud din." Yang artinya, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah. Nah, jadi Nabi bersumpah, demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tuslimu. Kalian tidak akan bisa masuk surganya Allah sampai kalian beragama Islam. Tidak masuk surga kecuali kamunya beragama Islam. Wala tuslimu hatta tahabbu, dan kalian tidak dianggap sempurna keislamannya sampai kalian saling mencintai satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain. Absus salam tahabbu, tebarkanlah salam, niscaya kamu akan saling mencintai. Wa iyyakum wal bughdah, jauhilah segala bentuk macam perselisihan. Fahiyal haliqah, karena perselisihan itu akan menyebabkan kamu dicukur. Nah, dicukur ini apa Pak? Disambung oleh Nabi, la aqulu lakum tahlikus sya'ra. Yang saya maksud bukan berarti mencukur rambutmu, walakin tahlikud din, tapi yang dimaksud adalah mencukur agamamu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, itu bunyi hadis yang menjadi kajian kita, pembahasan kita pada subuh pagi hari ini. Kita akan coba mendalami apa isi kandungan hadis tadi. Yang pertama, ada ungkapan Nabi dengan kalimat wallazi nafsi biyadih, yang artinya demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya. Ini adalah ucapan sumpah. Makna lainnya adalah demi Allah. Nah, ini menarik Pak, menarik. Mengawali pesan yang akan disampaikan, Nabi mendahului dengan kalimat sumpah demi Allah. Ada apa nih Pak? Kita kalau Nabi ngomong sesuatu atau bersabda tentang sesuatu, langsung saja to the point-nya. Kira-kira pertanyaannya, percaya tidak kita Pak dengan omongan Nabi? Percaya ya? Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Andaikan Nabi menyampaikan sesuatu pesan kepada kita, langsung saja to the point, tanpa diawali embel-embel sumpah di awalnya, langsung saja to the point. Pertanyaannya, percaya tidak kita Pak dengan omongan Nabi? Percaya Pak ya. Kenapa percaya? Kenapa? Yang menyampaikan pesan Nabi. Wajib hukumnya kita percaya. Karena yang menyampaikan pesan ini Nabi, dan apa yang disampaikan beliau mutlak mengandung kebenaran, tidak ada kedustaan dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau saja yang disampaikan oleh Nabi langsung to the point, kita mesti percaya. Maka terlebih lagi kalau kemudian pesan yang akan disampaikan itu diawali terlebih dahulu dengan kata sumpah demi Allah. Belum ngomong apa yang nak disampaikan pesannya apa, tapi Nabi dahulukan dengan kata sumpah. Nah, ini maknanya apa? Nah, ini maknanya adalah apa yang akan disampaikan berikutnya didahului dengan sumpah, itu berarti penegasan
bahwa ini yang nak disampaikan ini super penting, sangat-sangat penting, jangan disepelekan. Nah, itu maknanya, Pak. Jadi makna kalimat sumpah yang didahului oleh Nabi dalam kalimat yang pesannya itu maknanya Nabi mempertegaskan kepada kita bahwa yang nak kusampaikan ini itu jangan disepelekan, sangat penting, sangat penting. Nah, pesan Nabi apa, Pak? Barulah masuk kita kepada inti poin yang akan disampaikan oleh Nabi. Apa pesannya? Yang pertama, la tadkhulul jannata hatta tuslimu. Kamu tuh, kata Nabi, dak bakal bisa masuk surga sampai kamunya beragama Islam. Dak bisa nyium bau surga kecuali kamu sendiri beragama Islam. Subhanallah. Penting tak, Pak, kalau ngomong kayak ini? Penting, Pak. Kita ini bakal ke alam akhirat galau. Kita ini bakal menuju alam itu, Pak. Dan alam akhirat cuma dua tempat, bisa surga atau neraka. Dan kalau ditanya mana yang menjadi pilihan kita, dak kate yang dak galak masuk surga. Semua pasti ingin masuk surga. Dan dak satu pun yang pengen masuk neraka. Walaupun terpaksa apa? Masuk surga. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Kita semua pengen masuk surga, Pak, walaupun dengan secara terpaksa tidak apa-apa, dan kita pengen masuk surga. Nah, syaratnya kata Nabi mutlak, tidak bisa masuk surga itu kecualinya kita masuk kecuali kita terlebih dahulu beragama Islam. Nah, karena itu Ibu, ini nikmat yang paling mahal diberikan oleh Allah kepada kita. Hari ini kita sekalipun Islam KTP, terlahir dari rahim orang tua yang beragama Islam, dan sampai hari ini kita bersyukur kitanya beragama Islam. Nah, ini Bapak Ibu sekaligus mengingatkan kita, ngapa Nabi ngomong sama sahabatnya yang sahabatnya jelas-jelas sudah beragama Islam, kok ngomongnya kamu tidak bakal masuk surga kecuali kamunya beragama Islam, padahal sahabatnya sudah beragama Islam. Nah, sama cak aku sekarang, Pak, nyampaikan kepada Bapak, Pak, kita tidak bakal masuk surga kecuali kitanya beragama Islam. Mubazir kan, Pak? Wong kita sendiri sudah beragama Islam. Nah, apa maknanya, Pak? Nabi ingin mengingatkan, Pak, hari ini iyo kita beragama Islam, minggu depan, bulan depan, tidak ada jaminan, Pak, masih beragama Islam. Nah, ini berarti peringatan juga buat kita bahwa sekalipun kita hari ini beragama Islam, Islam yang ada di diri kita ini masih sangat labil, yang bisa jadi na'udzubillah lepas dari kita. Pertanyaannya, apa ada wong yang dari turun temurun lahir dari rahim Islam, besar dengan Islam, sampai mati apa dia masih tetap beragama Islam? Apa ada yang keluar dari Islam? Banyak, Pak. Kita ambil contoh sekitar 3 tahun yang lewat itu, orang tuanya Muslim, dibesarkan Muslim, sampai tua Muslim dia, Pak. Tapi di umur-umurnya sudah lansia itu dia pindah agama. Dulurnya Ibu Megawati itu siapa namanya? Sukmawati, Pak, yang pindah ke Hindu tuh. Rahmawati. Bukan, Pak. Rahmawati itu sudah meninggal. Sukmawati, Pak, ya. Itu Megawati, Rahmawati, Sukmawati. Nah, yang keluar dari Islam itu Ibu Sukmawati. Yang memang gelagatnya sudah terbaca, sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Menghina wong pakai kerudung, menghina suara azan dan seterusnya. Itu ternyata lepasnya imannya. Dan sekarang
beliau beragama Hindu. Itu nyata Pak, bukti bahwa Islam kita hari ini belum ada jaminan sampai mati kita beragama Islam. Maka Nabi berpesan Pak, bukan Nabi, Allah. Nah nanti kita salat Jumat, biasanya khotib menyampaikan ayat ini Pak. Apa tuh ayatnya? Surat Ali Imran ayat 19. Surat Ali Imran ayat 102. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ujung ayatnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Allah Pak mengingatkan kita. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan nian kamu mati kecuali matinya kamu dalam beragama Islam. Pak. Jadi Allah ingatkan kita yang hari ini beragama Islam belum ada jaminan sampai mati masih beragama Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan Nabi ini sangat penting buat kita. Tidak bisa masuk surga kecuali kamunya beragama Islam. Ditegaskan oleh Allah kecuali kamu matinya dalam keadaan beragama Islam. Maka pertahankanlah nikmat iman yang ada pada diri kita, nikmat Islam yang ada pada diri kita, dirawat, dijaga, dipelihara, jangan sampai lepas dari kita. Nauzubillah min zalik. Baik, ini pesan pertama. Pesan berikutnya berlanjut dari hadis tadi apa? Wala tuslimu hatta tahabbu. Dan kamu, kata Nabi, tidak juga sempurna keislaman kamu sampai kamu saling mencintai satu sama lain. Nah, berarti Pak, level keislaman kita, kualitas keislaman kita yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda tingkatannya. Oke, kita sekarang sudah alhamdulillah beragama Islam semuanya. Tapi derajat keislaman kita tidak sama. Antara si A dan si B beda. Maka Nabi memberikan rambu-rambu di antara tingkat kesempurnaan keislaman kita, manakala kitanya satu sama lain bisa saling mencintai, saling menyayangi, punya kepedulian antara satu dengan yang lain. Nah, ini pesannya Pak ya. Jadi masuk ke dalam judul yang kita bahas tadi. Jadi judul yang kita bahas ini pesannya. Tidak dianggap kita tuh Pak sempurna Islam kita. Islam sudah diterima, tapi kesempurnaan Islam kita belum mencapai itu kalau kita belum saling mencintai. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana caranya supaya tumbuh rasa saling mencintai satu sama lain? Nah, Nabi memberikan panduan. Panduannya bunyi hadis berikutnya. Apa? Absus salam tahabbu. Kata Nabi, tebarkanlah salam di antara sesama kamu, maka dengan saling menebarkan salam itu akan tumbuh rasa saling mencintai satu sama lain. Jadi ada syarat Bu ya. Nah, sempurna Islam kitanya harus saling mencintai. Supaya tumbuh saling mencintai satu sama lain, cak mana jalannya? Jalannya adalah kitanya rajin-rajin saling menyapa, mengucapkan salam. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa sih ngucap salam bisa menumbuhkan rasa cinta kita Pak? Rasa senang kita dengan satu sama lain. Apa penyebabnya Pak? Apa jawabannya Pak? Kenapa saling menebarkan salam itu bisa menumbuhkan rasa sayang, rasa peduli kita dengan yang lain? Jawabannya kata ulama, karena kita manusia ini hakikatnya punya kecenderungan yang sama, yaitu apa? Suka kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Ini natural sekali Pak. Ya Pak ya, alami betul sifat ini.
Ya, natural betul sifat kita bahwa setiap kita siapapun uangnya itu punya kecenderungan yang sama, senang kalau ada uang berbuat baik kepada kita. Dan ternyata memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang lain itu adalah amal kebaikan. Ngucap salam itu amal kebaikan. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah berupa doa yang sangat dahsyat. Di dalam salam kita tuh Pak, ada doa. Doanya apa? 3 Pak. Nggak tanggung-tanggung 3. Pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu selamat, keselamatan, semoga selalu keselamatan menyertai kamu. Selamat, assalam. Kemudian yang kedua, kalau kita lanjutkan, warahmatullah, dan semoga rahmat Allah selalu tercurahkan untuk dirimu. Kalau dilengkap lagi sampai habis, wabarakatuh, dan semoga keberkahan hidup selalu menyertaimu. Selamat, rahmat, berkah. Itu isi doanya Pak, dalam ucapan salam. Nah ini suatu kebaikan. Nah bayangkan Pak, kalau kita ketemu wong setiap hari, ada duit kita unjuk dia, ada duit kita unjuk dia, tumbuh rasa cintanya. Nah hal yang sama Pak, kita ini setiap ketemu mengucap salam, setiap ketemu mengucap salam. Maka ada di situ Pak, ini janji dari Nabi, setiap kita menembarkan salam, maka secara kejiwaan itu bisa menyentuh orang yang kemudian memiliki apa? Rasa peduli, rasa sayang, rasa senang kepada kita. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, kita harus bersyukur. Bersyukur dengan ajaran agama kita. Ucapan salam dalam ajaran agama kita itu bukan sekedar sapa menyapa saja, tapi di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam berupa doa. Maka bangga kita tuh punya tegur sapa dengan ucapan salam kita agama Islam. Nah kita ini kadang-kadang tidak bangga Pak dengan salam kita dewi, lebih bangga dengan salam wong lain. Ya Pak ya, lebih bangga dengan salam orang lain. Selamat pagi, pagi baik selamat, siangnya jangan-jangan tidak selamat. Selamat siang, siang baik selamat, sore ya. Nah kalau assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah. Dan ini salam ini sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam ketika tegur sapa dengan malaikat. Jadi syariat ini dari Nabi Adam kemudian sampai kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, istimewanya ucapan salam ini Pak. Yang ngucap salam hukumnya apa Pak? Sunnah. Yang jawab salam wajib. Ngucap salam sunnah, yang jawab salam wajib hukumnya Pak. Nah dari dua ini mana yang lebih utama? Siko sunnah ngucap salam, siko wajib yang jawab salam. Dua ini mana yang lebih utama? Kita selama ini pahamnya Pak, wajib itu adalah lebih utama, betul Pak ya, kedudukannya. Tapi khusus kajian ngucap salam, ternyata orang yang mengucap salam itu walaupun hukumnya sunnah, jauh lebih utama dia dapat pahalanya daripada orang yang menjawab salam yang hukumnya wajib. Nah ini hebatnya salam. Contoh Pak, gimana logikanya kalau hukum sunnah ini lebih mengungguli hukum wajib yang ketika jawab salam? Nih, aku duduk depan bapak-bapak, mengawali omongan aku mengucapkan salam. Aku mengucap salamnya hukumnya sunnah, bapak ibu yang menjawab salam hukumnya wajib. Di mana letak utamanya aku Pak? Lebih hebat. Yang mengucap salam cuma wong siko, yang mendoakan aku banyak sekali ini jemaah Pak. Andaikan wong 30 hadir ini, jawab wong 10 kok wong yang mendoakan
selamat, mendoakan rahmat, mendoakan keberkahan. Nah, disinilah jawabannya kata ulama, kenapa yang mengucap salam itu hukumnya sunnah lebih utama daripada yang menjawab salam walaupun hukumnya wajib. Dan ini ada tingkatannya Bapak Ibu. Dalam hadis kalau kita mengucap salam assalamualaikum sudah sempurna tuh Pak? Sudah lengkap itu. Nah, itu dapat pahala 10 Pak. 10 kebaikan. Nak lebih lagi maka tambah ke, jangan batas itu, kelipatan 20. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi, 20 kebaikan kita Pak. Nak lebih sempurna lagi 3, yaitu 30 kebaikan kelipatan. Kita ucapnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagian terakhir Pak, pesan Nabi apa? Wa iyyakum wal bughda fahyal halikah. Kata Nabi, jauhilah perselisihan di antara kamu. Jauhilah perselisihan di antara kamu, karena perbuatan berselisih paham itu dapat mencukur kamu. Nah, apa mencukur kamu itu? Kata Nabi, la aqulu lakum tahlikus sya'ra walakin tahlikud din. Yang saya maksud bukan mencukuri rambutmu, tapi mencukuri agamamu. Maknanya Bapak Ibu, karena berselisih paham itu bisa menyebabkan nilai-nilai keislaman yang ada pada diri kita menjadi luntur. Orang kalau larut dalam perselisihan yang ada apa? Yang ada saling benci membenci. Nah, luntur nilai-nilai keislamannya. Yang ada kemudian apa? Bermusuhan. Maka Nabi mengingatkan kepada kita untuk kemudian hindari segala bentuk macam perselisihan. Maka kalau ketemu orang yang punya watak yang suka berselisih terus dengan kita, maka kita apa Pak? Sikap kita menjauhi saja. Tidak usah diladeni, tidak usah ditanggapi. Kaki tambah parah luka dari permusuhan itu. Maka cukup kita menjauhi dia, karena itu sebagai bagian dari shock terapi kita, cara kita mengingatkan dia. Kadang-kadang diingatkan langsung lewat lisan kita, dia nggak mampu, malah dia kemudian menggurui kita. Maka cukup kita dengan sikap saja. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, inilah beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Nabi kepada kita semua. Seperti dari awal tadi yang saya sampaikan kepada kita, ibu bapak, kalau sahabat Nabi bisa langsung tatap muka dengan Nabi, bisa langsung bermujahadah dengan Nabi, bisa langsung bermajlis ilmu dengan Nabi, sehingga kemudian kecintaan mereka kepada Nabi benar-benar terasa, maka kita hari ini sekalipun tidak bisa langsung bermajlis ilmu dengan Nabi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan cara mengkaji pesan Nabi, mengkaji perbuatan Nabi, mengkaji perkataan-perkataan Nabi, ini bagian dari cara kita meneladani sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja Bapak Ibu yang menjadi kajian kita yang bisa kami sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mari kita tutup kajian kita pada subuh ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, makan dulu kita. Kemarin Rabu kemarin di mana? Subuh. Oh, hari Rabu ya. Terima kasih, Pak. Terima ya. Arah ke ini. Depan pom bensin, depan apa tuh, Pak? Terminalnya. Oh, SS. Oh, no, Kandis, kan? Ya, arah situ. Saya kan di Waterpark. Saya. Mana? Oh, anak menurut Pak ya? Iya. Dapat. Tapi tadi sekali datang banyak. Aku iya, baju putih. Nah kamu show ini yang live. Terus kamu kan berteman sama aku. Terus kalau Terus di mana kalau kamu live di jembatan yang undang Ya, yang ngasih kabar yang seperti itu ya. kalau nggak mencet nggak bisa. Jadi kalau kau live ya, hari live, ya, hari live kan. Nah, terus lalu begitu ada mau live ini kan, nah mau aku bisa bergabung sama Adi itu, Beli kan terminal. undang, bisa Adi mengundang Anda, Ya, sana kalau lagi. Adi yang ngecek, Ini kalau bukan ini, bukan dari TikTok. Dia ini informasi itu. saya bilang, bang kalau kamu undang-undang bisa dilihat. Kenapa? Itu yang menggunakan dia Emang kata bang. Ini salah. TikToknya Biasa. gitu. Iya. Yang undang itu ini nah caranya itu lagi. Ini caranya dipencet ya. Ini dipencet kirim kan. Nah nanti ada pesannya di chat itu. Undangan. Unda tuh Bagikan dia. jadi di pesan itu ada. Kan pesan ada lagi. Undangan itu kalau dipencet. Nah, TikTok undang. Live makan bubur. Biasanya ada yang nge-give ya. Nunggu apa aja tuh lagi gitu. Oh kayak gitu dia. Iya. Ya, Adi mengundang Anda gitu. Undangan kan itu ya. Oh, bukan dia yang ngundang kita ya. Iya. Berarti Queen Bee sering ngundang gitu ya? Queen kecil. Tanya nggak sih nyelup Itu aku. marah. Siapa tuh? Sama. Kan ada orang-orang ngundang Ustaz ini. Kalian ada dia yang ngundang kita, bukan dia yang ngundang, bukan dia yang ngundang abang. TikToknya otomatis ngundang abang. Salah, berarti dia yang